Halo, selamat datang di Batuta JA Production. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe untuk selalu mendapatkan update tentang video-video menarik lainnya. Upaya Islamisasi dan peran Tuan Guru. Paham Wetu Telu di atas pada mulanya berkembang di wilayah Lombok Tengah bagian selatan. Namun pada perkembangan selanjutnya, sebagian besar dari mereka telah banyak yang melaksanakan ajaran Islam dengan sempurna berkat kegigihan para kiai yang telah menimba ilmu pengetahuan di Makkah sejak abad ke-19 Masehi. Para tuan guru yang kembali ke Pulau Lombok dan berdakwah serta membimbing masyarakat penganut Wetu Telu dengan cara-cara ritual Islam waktu 5 seperti Tuan Guru Haji Ali Batu, Guru Bangkol, Tuan Guru Haji Muhammad Sidik, dan dipraya dilanjutkan oleh Tuan Guru Haji Makmun. Deretan Tuan Guru tersebut merupakan penyiar Islam generasi awal yang menekankan aspek fikih berupa kewajiban pokok seperti salat, puasa, zakat, dan haji dan ditambah dengan wirid tarekat Naqsyabandiyah bagi kalangan masyarakat yang dianggap sudah layak. Jasa para Tuan Guru tersebut masih dapat disaksikan dengan banyaknya para peziarah ke kubur mereka sampai sekarang. Hasil dari dakwah mereka belum dikatakan dapat mengeliminir sepenuhnya paham Wetu Telu yang masih terdapat di pelosok-pelosok desa karena berbagai faktor, semisal jarak yang berjauhan dan pengaruh tokoh setempat yang masih enggan menerima kedatangan para tuan guru tersebut, terlebih mengikuti ajarannya. Di bawah kekuasaan Belanda, masyarakat Sasak mengalami kontrol dan penindasan yang lebih keji daripada penguasa-penguasa sebelumnya. Para pemimpin Islam, seperti Tuan Guru, yang telah melakukan dakwah untuk menyiarkan ajaran-ajaran Islam di kalangan Wetu Telu sebelum kedatangan Belanda, akhirnya menjadikan Islam sebagai dasar perjuangan ideologis untuk melawan penjajah Belanda yang dianggap kafir. Belanda sendiri telah lama tertarik untuk menguasai Lombok. Pada tahun 1894, mereka telah mulai menjajah Pulau Lombok dengan membantu beberapa tokoh Sasak atas nama membebaskan orang-orang Sasak dari Maharaja Bali. Ekspedisi militer pertama mengalami kegagalan. Namun, dengan penambahan kekuatan, mereka dengan cepat mampu menguasai Pulau Lombok. Dalam hal ini, peran perdagangan Raja George dari Inggris yang tinggal di Ampenan tidak dapat diabaikan dalam memainkan konflik yang ada. Sepanjang pemerintahan kolonial Belanda, Tuan Guru mengalihkan gerakan dakwah mereka menjadi pemberontakan-pemberontakan lokal yang bernuansa keagamaan untuk menghalau Belanda. Gerakan pemberontakan yang dipimpin oleh para Tuan Guru memperoleh pengikut yang banyak. Di antara Tuan Guru yang terlibat langsung dalam pemberontakan itu adalah Tuan Guru Haji Ali Batu dari Sakra Lombok Timur, Tuan Guru Haji Muhammad Sidik dari Karangkelok Lombok Barat, dan Guru Bangkol dari Praya Lombok Tengah. Tokoh-tokoh tersebut merupakan mursyid yang mengembangkan tarekat Qadiriyah dan Naqsyabandiyah. Mereka merupakan tokoh-tokoh kuat yang mengobarkan semangat anti penjajahan dan penindasan dari pihak manapun, sehingga gerakan anti-kolonial dan anti penindasan menjadi suatu gerakan yang membangkitkan semangat berperang melawan penjajah dan penindasan. Mengenai perlawanan melawan penjajahan dan penindasan ini, Martin van Bruynesen menjelaskan bahwa pada tahun 1891 terjadi pemberontakan dari kaum muslimin suku Sasak melawan orang-orang Bali yang menguasai sebagian besar pulau itu. Berbeda dengan pemberontakan-pemberontakan sebelumnya, pemberontakan kali ini tidak mudah dipadamkan dan berlangsung terus sampai 1894. Pemberontakan itu berpusat di Praya Lombok Tengah dan pucuk pimpinannya adalah Guru Bangkol, seorang bangsawan setempat yang sekaligus salah seorang guru tarekat Naqsyabandiyah. Gerakan yang dipimpin oleh pemimpin tarekat cukup mengkhawatirkan pihak penjajah Belanda ketika terjadi pemberontakan di Banten tahun 1888 Masehi. Pada waktu itu, Engelenburg, seorang kontrolir Belanda, sedang berada di Banten. Dari peristiwa itu tumbuh kecurigaan yang kuat dalam dirinya terhadap gerakan tarekat. Ia memperhatikan bahwa para pemimpin pemberontakan Sasak ternyata ada kaitannya dengan tarekat. Pemerintah Belanda mempunyai kesimpulan bahwa tarekat mengancam kekuasaannya,
Akibatnya pihak Belanda berusaha secara aktif mencari informasi mengenai kegiatan-kegiatan tarekat. Diperaya umpamanya, Tuan Guru Haji Makmun salah seorang pemimpin tarekat Qadiriyah wa Naqsyabandiyah tidak luput dari incaran. Namun, tatkala penyelidik Belanda tiba di depan kampungnya yang bernama Karanglebah, mereka hanya melewatinya saja dengan berkali-kali bolak-balik. Akhirnya, mereka menjadi bosan karena kelelahan dan tidak dapat menemui Tuan Guru Haji Makmun. Selama masa penjajahan Belanda, gerakan dakwah yang dipimpin Tuan Guru makin meningkatkan polarisasi antara Wetu Telu dan Waktu Lima. Jika kelompok pertama memberikan loyalitas mereka kepada para bangsawan Sasak sebagai pemimpin tradisional dan kuat mempertahankan adat lokal, maka kelompok kedua mengikuti para tuan guru sebagai pemimpin keagamaan karismatik mereka. Dalam babak sejarah berikutnya, Jepang menggantikan Belanda di Lombok untuk suatu periode yang singkat antara 1942 dan 1945. Sesudah itu, selama Perang Kemerdekaan Indonesia, Belanda berusaha untuk menguasai kembali Lombok dan pulau-pulau Indonesia lainnya, tetapi tidak berhasil. Lombok merdeka pada tahun 1946 sebagai bagian dari wilayah Indonesia. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.